Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi di channel Ngepek di Rumah YouTube. Kali ini saya ada di rest area 86. Selama di tol kendalanya adalah karena kampas koplingnya udah mau habis, jadi kalau dipakai kecepatan tinggi di awal-awal tadi 80-90 itu bau gosong. Tapi kalau di kecepatan tinggi enggak juga, di strip cepek enggak bau lagi. Perjalanan masih sekitar 100 kilo lagi sampai tujuan akhir Cirebon. Dilihat dari peta, untuk jarak Jakarta Cirebon itu tidak terlalu jauh, jadi bisa dianggap adalah mid ring. Kemudian kalau dilihat dari peta juga untuk jaraknya adalah 211 km dengan biaya tol sebesar Rp163.000. Jadi untuk tolnya kalau PP berarti sebesar Rp328.000 ya. Untuk bensin mobil Agya 1000 cc Jakarta Cirebon Jakarta PP itu habis Rp300.000. Sudah saya hitung sekitar itu karena saya juga tidak terlalu detail menghitungnya. Berangkat saya isi kalau nggak salah itu 178.000. Kemudian dari Cirebon balik lagi ke Jakarta saya isi Rp150.000. Perjalanan sangat menyenangkan dikarenakan cuaca saat berangkat itu cerah ya. Jadi kita berangkat dari Jakarta itu jam 9 pagi sampai di rest area 86A, itu jam setengah 12. Sayangnya selama perjalanan untuk handphone harus saya fungsikan sebagai map WAC, dan juga masalahnya untuk OBD HUD display itu saya setting setiap 20 km ketika kecepatan tinggi maka dia akan berbunyi alarm, dan itu sangat mengganggu. Maka kemudian saya copot dan baru saya fungsikan kembali setelah mau memasuki rest area 86A. Jadi seperti ini untuk sepotong perjalanannya, diambil dari dashcam murahan yang sudah pernah saya buat reviewnya. Jadi gambarnya seperti ini, tidak begitu bagus tapi bisa kelihatan lah ya. Sama antakin. Boleh, nyanyi aja deh. Izin berlaksin syukur. I wanna why. Yes, that's Beberapa saat sebelum memasuki Cirebon, tepatnya keluar exit Trasmi Cirebon 2, dari kondisi sebelumnya cuaca cerah kemudian hujan turun dengan derasnya, sehingga kami mengurangi kecepatan hingga kecepatan normal di 60 hingga 80 km per jam. Dalam 200 meter, tetap di kiri ke arah Trusmi, Cirebon.
banget mentang-mentang ayahnya udah pakai itu tepukan nyamuk. Ini juga bisa jadi tepukan nyamuk nih. Pasin. Hah? Kamu berapa sih ngisi ya? 500.000. Kok saldo tidak cukup? Ih, enggak, saldonya nggak cukup itu. Hah? Dong tadi. Hah? Kenapa? 100. Nambah 100. Kamu udah tadi ngisi, itu Bu? isi gopek loh. Belum kali. Oh. Belum ya? Nih. Aduh, ayah. Mandiri. Rp59.000 tadi bener ya? Iya, bentar, Iya, Pak. bentar. Gimana enaknya? Ya maksudnya ini saya Bisa cash, Mas. Oh, ya udah. saya harus minggir atau gimana nih? Oh, betul. Terima kasih. Oh, gua mau tampon lah, ayolah. Atau di bawah dia. Kopi cuma 59.000. Berarti apa ya? Mendingan sekali. 59.000. Oh, gua. Karena bisa orang ini Enggak, 59.000 yang di Bintara tadi. Iya, kemana duit nyangkutnya? Hah? Tempel lagi, mundur lagi. Nah, Oke, terima kasih. dah. Berapa ya lagi? Nggak tahu tuh nyantol di mana. Sistemnya dia lah. Oh, kok bensinnya mau sistem. Terus tadi kamu ini nih, udah dicek lagi tadi, aku juga ngecek lagi tadi. Apa? Sampai dari Cirebon. Kata Masnya tadi apa tadi mau ngomong? Dipegang sama dia ya? Nggak nyangkut di HP. Sama Masnya diapain tadi? Gua sama dia tadi ini ya. Iya sih, wah kesulah. Oh, berarti bukan salah kita. Bukan, orang udah ngisi kok. Udah. Mana nggak tanya sama Berarti data? bisa begitu ya? Nyantol. Ada keluar ya? Adanya ya itu paten dulu. Biar mikir kemana. Kata Masnya juga tadi, oh iya ini ya gitu ya. Mana tanda sama datang Cirebon? Tambah 100.000. Ya gua udah nggak ngisi 500.000. 500. Tadi di Bintara soal tulisannya 500. Aku lihat itu cuma 59.500. Dan bodohnya aku Cek juga. Cek lagi ya. Enggak. Pokoknya ayah bilang cek lagi benar sekali lagi gitu. Untung lagi nggak jalan yang rame. Oh ya. Domain orang. Diapain ya tadi Mas ya? Jadi cek lah sistemnya dia kok pasti ada antisipasi lah. Ngapain berhenti? Dan setelah istirahat isoma sekitar setengah jam di SPBU nggak jauh dari exit tol yang ke Trasmi Cirebon itu, kemudian kami melanjutkan perjalanan dengan tujuan tempat wisata ya. Sebenarnya banyak yang akan kita kunjungi, akan tetapi kita coba dulu deh untuk ke Pantai Kacawanan yang tentunya mudah aksesnya ya, tinggal ikutin saja Google Map karena saya mempergunakan handphone saya untuk map jadi tidak bisa ngerekam dengan baik. Sebelumnya sudah saya pelajari entry-nya di mana, lokasinya di mana, aerial view-nya seperti apa kalau dari Google Satellite kan seperti ini. Nah, itu sangat mudah kita cari ya. Jadi untuk entry point-nya itu adalah dari Jalan Sunan Kalijaga ya.
Kalau kemudian kita cari di map Sunan Kalijaga itu ketemu, maka itu sangat mudah. Ini sudah sampai ya, tinggal masuk saja ke area Pantai Kajawanan Cirebon, di mana di dalamnya itu ada pusat pengolahan ikan dan juga ada galangan kapal. Kita tinggal masuk saja. Di entry masuknya itu kami ditarik biaya Rp6.000 untuk fee masuknya ya. Kemudian di tempat parkirnya ada swakelola parkir di sana, itu bayar 4.000. Kemudian ya kasih saja Rp5.000. Parkir di dekat ini ya, pintu masuk ke pantainya. Nah, ini untuk ya view dari atas ya, untuk area galangan kapal Pantai Kajawanan Cirebon ya. Kita bisa bayangkan seperti apa untuk kondisinya. Untuk harga tiket masuk ke pantainya saya lupa, 5.000 per orang atau berapa ya. Jadi kemarin saya nggak memperhatikan ya. Kemudian untuk yang ke area galangan kapal ini nggak bisa masuk nih, di sini nggak bisa masuk, nggak boleh masuk untuk pengunjung, hanya bisa melihat dari jauh dari pintu masuknya tadi. Tapi paling nggak kita tahu seperti ini ya untuk gambar dari atasnya ya. Nah, ini tujuannya kita ke sini nih, ke itu tuh, ke jalan itu. Kemudian kita bisa jalan. Ini kan posisi pasang ya. Sementara kita kemarin ke sana posisi surut. Jadi untuk yang area di dalamnya, yang jalan menuju menjorok ke laut itu kondisi airnya kering. Hari ini Senin, tanggal 25 Desember 2023. Cukup banyak pengunjung. Kondisi saat ini laut lagi surut, sehingga kita bisa berjalan di sini. Ingat, nggak boleh berenang, banyak ubur-ubur. Begitulah ternyata. Ternyata untuk ke sana kita tidak bisa, harus ngelewatin Comberan. Sepanjang jauh memandang pantai utara Pulau Jawa seperti ini kondisinya. Terus apa yang kita nikmati? Ya, ini adalah hari libur, mana kita bisa lihat-lihat, kita merasakan menginjakkan kaki di pinggir pantai. Injek aja ah. Kita kan ke sana ya, pinggir pantai. Cukup jauh, sekitar 1 kilometer dari bibir pantai sebelah sana ya. Iya. Boleh ke airnya dong? Boleh. Kita air, kali ke air. Ini ada kayak gini nih, tinggi-tinggi ini, di bawahnya ada kerangnya nih. Ini di bawahnya ada kerangnya nih. Ya Pak, di bawahnya ada kerangnya ini. Lihatin ini ada kerang nih di bawah nih. Panjang tuh. Penyewaan perahu karet. Dan kita
di sini. Itu sana. Di video. Udah. Ada ninggal katanya ninggal nama tuh Ali. Kemudian kunjungan ke Pantai Kajawanan Cirebon kami akhiri karena posisinya untuk kondisi cuaca udah mau hujan, dan benar saja tepat kami keluar dari area pantai kemudian ke parkiran tuh hujan turun deras sekali, sehingga kami segera melanjutkan perjalanan menuju ke tempat peristirahatan di Grage Hotel yang sudah kami pesan sebelumnya. Sebenarnya ada footage untuk yang perjalanan dari pantai kehujanan sangat deras itu hingga Grage Hotel, akan tetapi tertimpa oleh rekaman setelahnya. Jadi ini saya sebagai pembangun cerita, pembangun cerita. Ini saya lihatkan dari ini aerial view dari Google Map ya. Seperti ini untuk kondisinya, dimana kita eksplor dulu nih kiri kanannya seperti apa. Nah itu kita bandingkan. Ini rupanya gambar lama ya. Ini sekarang sudah berdiri bangunan di tempat yang lapang ini. Nah ini entry Grage Hotel, kalau dilihat dari depan seperti ini untuk foto-foto still image. Kita masuknya dari sini. Ini anak saya dan istri saya sedang berfoto di kursi raja itu. Nah ini anak saya seneng banget ini udah sampai di hotel, dan kita siap-siap untuk istirahat setelah perjalanan dari Jakarta ya, kemudian menuju ke pantai. Kita istirahat dulu di sini. Donasi ke ayah yuk. Kamu kayak gitu aja jatuh deh. Donasi ke ayah yuk. Ayo. Apa dari si makan bunda yang bayar. Waktu masuk hotel itu kondisi cuaca deras sekali, hujannya masih. Kemudian saya mendapatkan slot parkir yang ada di parkir gedung di belakang, dan di sana cukup nyaman dan juga ada penjagaan parkirnya. Saya nggak tahu ini rating hotel bintang berapa ya, tapi hotel ini cukup nyaman dan mewah. Di sini ada kolam renang, kita bisa bermain sepuasnya. Dapat juga reservasi untuk breakfast 1 kali. Dan kita siangnya Ali ingin main kereta-keretaan di mall, karena ini satu tempat sama mall ya. Ada banyak tempat yang bisa dikunjungi, tempat wisata seperti ke Keraton Kasunanan Cirebon atau juga tempat wisata yang lain. Akan tetapi kondisi di luar hujan sudah mau turun ini ya. Kemudian kami akhirnya putuskan balik lagi lah ke Jakarta. Kemudian sebelum masuk ke tol kami sempatkan juga belanja kerupuk khas Cirebon dan juga beberapa oleh-oleh yang lain. Dan ini adalah kami sudah masuk ke entry tol Plumbon 2 ya. Kondisinya hujan sangat deras seperti ini, Anda bisa lihat di video. Nah, di sini kita bisa lihat untuk OBD HUD displaynya sudah saya pasang, dan ternyata masangnya juga kurang pas di tengah atau kurang pas di pinggir, kurang masuk. Akan tetapi inilah kondisinya kalau kita sudah di jalan, tentunya kita harus konsentrasi penuh ke jalannya mobil. Yang menurut saya sangat berguna sekali adalah kita bisa langsung memantau untuk suhu mesin ya, walaupun kondisi hujan deras seperti ini. Ini sangat penting, saya ingin membandingkan seperti apa dinamika panas mesin dilihat dari sistem onboard diagnostik diagnosa onboard yang ada didapatkan dari OBD HUD 2F4 ini. Dan juga kita nilai plusnya adalah kita tahu ada gear shift reminder, sehingga kita bisa tahu gigi kita di posisi berapa untuk gigi persnel.
dan tentunya adalah kecepatan. Jadi kita tetap memandang ke depan saja tanpa perlu kita melirik-lirik ke speedometer ya, karena semua sudah tertampil di speedometer. Ini sebenarnya untuk posisi gambar dari OBD HUD display ini ada di tengah ya, akan tetapi ini untuk kameranya ternyata mencengnya seperti ini, jadi kurang pas juga. Akan tetapi inilah hal yang bisa terbaik saya lakukan ketika saat gambar ini diambil. Saat kecepatan tinggi, maka OBD HUD display hanya akan menampilkan speed saja ya. Untuk setting untuk maksimum overspeed alarm itu saya setting di 110 km per jam, dan selama perjalanan ini nggak pernah menyentuh di angka 100 km per jam, akan tetapi stabilnya adalah di 50 hingga 80 km per jam. Anda bisa lihat di situ posisi untuk ini HUD ini ya 82. Nah, itu angka dari speed saat ini. Dan Anda nanti perhatikan ketika kita slow down maka akan muncul untuk tampilan semuanya. Ini pas kenceng-kencengnya ini 90. Ini karena posisinya sudah melewati hujan yang tadi ya, dan sebentar lagi di depan sana nanti kita akan berhenti di rest area 130B. Di sana juga ada cerita menariknya, ketika kita mau masuk itu terjadi kredit sehingga menunggu agak lama ya untuk bisa masuk parkir karena saya harus istirahat. 999. Nah, ternyata saya belum sampai menyentuh angka 100. Ya, untuk perjalanan seperti ini kan kita juga harus ekstra hati-hati ya, karena kondisi jalan yang relatif rapat, tidak terlalu rapat, tapi untuk kondisinya ini kan tanggal 26 ya. Jadi ini orang dari Jawa juga pada balik ini yang sudah berlibur. Tanggal 26 ini malamnya ini sangat rame ya, sehingga kami putuskan untuk segera balik ke Jakarta agar tidak terjebak macet yang kami perkirakan itu akan sampai juga ketika sampai di tol Cikopo masuk menuju ke MBZ ya. Itu nanti pasti akan rame dan di sana akan ada kontraflow. Nah, itu bisa lihat ya untuk OBD HUD displaynya dia akan berkedip-kedip. Nah, ketika 80 hilang, kemudian kalau turun lagi maka dia akan menampilkan untuk yang skala RPM dan juga untuk sensor coolant temperaturnya. Dan ini ketika kami sudah masuk ke rest area 130B menuju arah Jakarta ya. Posisinya untuk 130B ini juga ada di tengah-tengah antara Jakarta dan Cirebon ya. Jadi posisi ini cukup strategis dan
Ya dikarenakan saya sudah capek, maka saya harus istirahat daripada terus melanjutkan perjalanan. Maka di sini istirahat dulu. Nah, kita akan lihat di depan nanti ada sedikit kreditnya. Itu masuknya itu malah dipakai keluar oleh yang sudah istirahat lama, jadinya agak macet juga di sini gitu kan. Harusnya kan ke kiri. Ternyata ada banyak pemobil juga yang mau keluar memanfaatkan pintu masuk ya, jadinya kan kacau. Tuh ya, ayo, jangan putus ya, ayo. Ya, ayah. Udah bilang jangan putus. Ntar dia susah lagi, nanti kan tuh berhentiin dulu. Nah kan, karena dia harus berhentiin. Ayah paham gak sih? Kata bunda jangan putus. Kan tadi kita tuh mau masuk ke sana. Kiri Pak. Mau istirahat dulu Pak. Mau berhenti dulu. Mau istirahat? Iya. Boleh, nggak apa-apa Pak. Di sini boleh nggak apa-apa, masuk aja Pak. Masuk ya. Harusnya dari sana kalau mau istirahat. Ya, Tadi dia keluar Pak. Sono udah Keluar ada Pak. yang ngeblok Pak. Ngeblok keluar Pak. Pintu masuknya sono nggak bisa. Di blok keluar Pak tadi. Ayo. Itu apa kiri? Kiri aja, kiri. Kita jangan putus kata bunda tadi. Misi Pak, makasih Pak. Keluar. Iya, ntar dulu Dede, bentar deh. Ini ayahnya lagi gitu. Pas di sana banyak yang tutup keluar pada nggak sabaran. Ya di mana ya? Mana sini kosong. Ayo deh. Ayo. Diantar dulu deh biar ayahnya enak dulu nyari parkiran. Yang bener itu keluar begini. Ya, ayo ya. Gini aja, belakang. Saat ini saya berada di kilometer berapa ini ya, Tol Cipali. Tepatnya di rest area 130 Bravo menuju Jakarta. Setelah dari kemarin, hari ini pulang dari Cirebon ya. Kami perjalanan pulang dari Jakarta. Dari Cirebon hingga 130B ini, rest area 340B ini tadi hujan deras sekali. Di tengah hujan, jadi kita hanya bisa jalan rata-rata 60-80. Suhu mesin sangat dingin tentunya ya. Saya pantau kestabilan di 90 hingga 95 derajat Celcius. Dikarenakan kan untuk panas di luar diredam ya oleh air hujan. Ini sekarang untuk OBD HUD nya saya letakkan di situ karena ini lebih praktikal ya daripada di sini. Ternyata di situ lebih terlihat. Kemudian ini segini nih untuk suhu ruang mesin ya. Ini suhu ruang mesin. Nah, ini suhu mesin ini. Suhu mesin kondisi dingin ya, karena untuk mesin selalu dapat pendinginan dari air hujan. Ini saya berada di rest area ini dulu karena ngantuk. Bahaya kalau tetap melanjutkan perjalanan, maka kita rehat dulu sebentar. Seperti ini kondisinya ya. Ramai sekali hari ini. Dan juga terjadi kekacauan untuk jalur masuk itu tempuk sama jalur keluar daripada area
venue yang lapangannya ya. Jadi di sana itu tadi ngunci, makanya susah kita masuk area ini. Harusnya masuknya dari sana, bukannya situ masuk situ keluar ya, jadinya ribet. Jadi makan deh. Sekarang udah normal kayaknya, tadi ada yang mulai jalan makanya akan seperti itu. Untuk AVG ya. Untuk AVG ini segini nih di tol ya, masih belum balik berapa nih? 15,5 ya. Jadi seret-seretnya segitu. Tadi sampai Cirebon kemarin menyentuh 15,6, ini sudah turun lagi. Setelah beristirahat kurang lebih 1 jam di rest area 130B, kami melanjutkan perjalanan menuju ke Jakarta. Kondisinya sudah gelap, sudah jam 7 ya. Tadi juga sempat lupa, saya nggak menutup secara rapat untuk pintu ini, pintu hatchback belakang, sehingga brak-bruk, maka kemudian saya sempat minggir sebentar darurat, kemudian saya rapatkan kembali untuk pintu belakang. Bagi Anda jangan dicontoh ya ini, jadi Anda juga harus waspada. Saya ingatkan ketika jalan seperti itu, pastikan bahwa semua pintu sudah tertutup dan terkunci rapat. Ada saja saat dimana kita lupa, dengan hal itu tentunya membahayakan, maka harus segera ditangani ya. Akhirnya kami sampai di pintu masuk tol Cikopo ya, yang menuju arah Jakarta. Di sini kalau melihat jamnya jam 19.15, berarti butuh waktu sekitar 15 menit dari kita berangkat dari rest area 130B yang tadi. Di sini ini ada peristiwa yang unik, yaitu di mobil depan saya, sebuah sedan kalau nggak salah, depan mobil yang ini, satu mobil yang depan ini itu ada ini ya, kejadian di mana sepertinya ada masalah dengan etolnya ya. Apakah kurang saldo atau bagaimana, kurang tahu, sehingga di sini saya menghabiskan waktu sekitar 5 menit untuk menunggu. Tapi kita sebagai sama pengguna tentunya kita harus bersabar. Di belakang saya udah tantin-tantin itu mobil yang bannya gede dan ground clearance yang tinggi. Nah, kurang tahu deh Pajero apa si Infinity Limited. Tapi sebaiknya kita bersabar saja ya, menunggu seperti ini. Hal itu bisa terjadi juga pada Anda kalau misalkan Anda sendiri mengalami bagaimana, maka jangan ngebel-ngebel yang nggak perlu ya. Kita harus sabar menunggu, memberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalahnya yang di depan, yang sedang bermasalah untuk kartu etolnya. Ya, kemarin alhamdulillah tuh yang si itunya sabar. Lagi maju, dah, up, dah, yuk. Buset. Itu mobil apa tuh, deh, lucu deh. Parade anu ceria. Dia tuh ceria. Kenapa dia mau? Kenapa rasanya apa? Oh, mau muntah? Di rest area nggak ya? Ngapain? Muntah dulu kan? Nggak mau muntah. Terus pakai minyak kelon ya. Matiin AC-nya. Biar udah ganti dulu ya. Muntah nggak? Pakai plastik. Ini kita bayar yang udah kita lalui apa bayar buat yang depan? Ya udah kita lalui, tapi kan belum berkurang. Tuh, kalau udah rest area. Jadi mau ke rest area, Mbak, katanya mau muntah. nggak muntah. Terus Mbak,
mobil asli Jepang tau. Kamu tahu dari mana? Ya itu ada tempelan Jepangnya. Iya ini impor ini CB, nggak dibuat di Indonesia. Nanti cakep ya? Bentuknya ya? Unik. Dan akhirnya sampai juga di Tol Karawang Timur ya, menurut informasi dari istri saya, karena saya kan nggak bisa lihat untuk mapnya. Kalau MBT Untuk mulai masuk ke jalan kontraflow ya, dimana saya harus lewat jalan kanan ya, lewat jalur kontraflow, lajur kontraflow yang seperti ini ya. Jadi namanya. uniknya di sini adalah ini, untuk kon-konnya ini pada berantakan, ini banyak yang tumbang dikarenakan kena ini ya, hembusan Dari awal tadi kecepatan tinggi dari mobil, terutama mungkin truk yang menyebabkan, sehingga di depan sana itu ada mobil petugas yang mendirikan kembali untuk kon-kon penanda marka jalan ini. Hal unik yang saya jumpai di sini adalah saya di belakangnya ini ya, mobil unik, yaitu sebuah Daihatsu Mira ya. Mungkin ini seperti Daihatsu Ceria ya, yang kecil dan tentunya adalah kakak daripada mobil yang saya pakai, dari kakaknya Ayla Agia ya. Mobil kecil 800 cc yang sepertinya tampilannya kalau ngelihatnya dari mobil itu adalah CBU Jepang ya. Jadi demikian pemirsa, sekilas Udah tak kurang. cerita perjalanan saya selama short trip dari Jakarta, Cirebon Jakarta, dengan menggunakan mobil LCGC Agia 2014 manual transmission 1000 cc dengan karakteristiknya, dan juga di sini saya bercerita banyak tentang bagaimana performa mobilnya dan juga performa dari HUD display ya, yang sangat berguna untuk membantu menavigasi perjalanan dengan mudah ya. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di kesempatan video berikutnya. Banyak sekali kekurangan tentunya. Semoga apa yang saya sampaikan di sini bermanfaat bagi Anda yang antusias. Tiada gading dan yang tidak retak, berbanyak sekali kekurangan. Mungkin videonya terlalu panjang, akan tetapi banyak sekali yang harus saya jelaskan ketika menyangkut dinamika dari suatu perubahan kecepatan, dinamika perubahan suhu dan lain-lain yang terjadi, yang bisa kita pantau dari OBD HUD untuk mobil yang kita pakai. Semoga tayangan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan video berikutnya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngobrol.